Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat video Miruko-chan Season 2 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, di episode sebelumnya, Sindaurom berhasil merebut lonceng yang diberikan roh kuil itu. Sehingga hal itu membuat roh kuil tampak sangat marah dan menyuruh dua roh kembar untuk menghabisinya. Namun, sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Salah satu roh kuil itu menyerang roh kuil lainnya hingga hancur. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode 4 ini berjudul Ku Pertajam Cakarku untuk Melindungi Muridku. Panel dibuka dengan memperlihatkan salah satu roh kuil yang terkapar karena serangan roh kuil lainnya. Menyaksikan gerakan yang ditunjukkan roh kuil itu, Godmother menyadari kalau itu adalah sang guru, yaitu Oka Toako. Roh Oka Toako kini menyerang makhluk yang paling besar tadi. Namun, makhluk itu marah dan melayangkan cakarnya ke tubuh roh Oka Toako sehingga tubuhnya langsung putus menjadi dua bagian. Dalam kehancurannya, roh Oka Toako menunjuk ke arah kuil, sehingga membuat Sindaurom dan Godmother langsung menyadari sesuatu dan menyuruh Miko memasuki kuil itu. Sementara Sindau yang mendapat luka cukup parah masih harus melawan dan mengeluarkan drone perdukunannya untuk mengulur waktu Miko. Namun sayang, makhluk itu menyadari keberadaan Miko dan langsung menyerangnya. Miko terjatuh dan seketika berubah menjadi boneka santet milik Godmother. Sementara Miko yang asli terus berlari hingga sampai ke pintu depan kuil. Makhluk itu segera kembali menyadari Miko, namun sudah terlambat. Kini, Miko sudah berada di dalam kuil itu. Miko melihat banyak sekali lonceng tergantung serta kertas-kertas jimat yang tertempel di seluruh ruangan. Di sana juga, Miko menyaksikan sesuatu yang terbungkus dan terikat dengan 6 buah tali. Sementara di luar, makhluk besar tadi berteriak sangat marah menyaksikan Miko memasuki kuil itu. Namun, sepertinya dia tidak bisa memasukinya juga. Di dalam kuil, Miko mendekati bungkusan yang ada di tengah-tengah ruangan tadi. Miko lalu memegang dan mengangkatnya ke atas. Dan betapa kagetnya Miko. Ketika benda itu terangkat, Miko melihat tengkorak manusia. Hal itu membuat Miko kaget dan refleks menjatuhkan tengkorak itu hingga hancur. Dan tiba-tiba saja atmosfer di sana berubah mencekam. Angin berhembus sangat kencang sehingga membuat Rom langsung mengingat masa lalunya. Terlihat sepasang kekasih tengah membicarakan Sindaurom kecil. Aku tidak tahan lagi, dia itu menakutkan. Dia sudah berlebihan, aku tidak sanggup, ucapnya. Lalu terlihat juga pertemuan antara Sindau dengan Oka Toako dan juga pertemuan Sindaurom dengan Godmother. Bayangan masa lalu terus mendatangi Sindau, mulai dari larangan Godmother untuk mendatangi gunung sampai Rom kecil yang nekat masuk ke kuil dan bertemu dengan makhluk yang disebut Dewa Gunung itu. Panel lalu berpindah. Kini terlihat Sindau tengah memegang lonceng di tangannya dan sesuatu tengah bersujud di hadapan Sindau. Maaf telah membuatmu menunggu, ucap Sindau. Lalu panel pun berpindah ke Miko dan juga Godmother yang kini sudah keluar dari penghalang. Dan chapter pun berakhir. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.